Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Video kali ini adalah video kedua dari sesi pembahasan soal ujian sekolah tahun 2021, sekaligus juga untuk persiapan TUJ ujian sekolah yang diadakan oleh beberapa sekolah. Soal-soal sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2021. Selamat mengikuti. Yang tidak suka silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Soal pertama, bacalah teks berikut. Penerbit Wayang menerbitkan buku terbaru yang berjudul Sudah Saatnya Menjadi Penulis Hebat. Buku ini ditulis oleh Bendi Derajat. Judulnya menarik, isinya lengkap, bahasanya ringan dan mudah dipahami, serta bermanfaat bagi pembaca. Hanya saja, buku tersebut menggunakan banyak istilah akademik yang sulit dipahami pembaca awam. Kelemahan karya sastra yang terdapat pada ulasan buku tersebut ditandai dengan nomor 1, 2, 3, atau 4. Paragraf tersebut terdapat ulasan tentang sebuah buku Sudah Saatnya Menjadi Penulis Hebat. Di sini kalimat pertama tentang buku yang berjudul Sudah Saatnya Menjadi Penulis. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama tentang penulis tersebut. Kemudian kalimat ketiga sudah menyatakan penilaian, yaitu judulnya menarik, isinya lengkap, bahasanya ringan dan mudah dipahami serta bermanfaat bagi pembaca. Ini kita sebut sebagai kelebihan sebuah sastra. Hanya saja buku tersebut menggunakan kata hanya saja, berarti ini adalah ungkapan kelemahan. Dengan demikian kita bisa menjawab soal nomor ini dengan jawaban D. Soal berikutnya, cermatilah teks berikut. Biografi Mario Teguh. Salam super. Itulah kata-kata pembuka yang biasa diucapkan oleh Mario Teguh ketika ia mulai membawakan acara di Metro TV yang bertajuk Mario Teguh Golden Ways. Terkenal sebagai motivator terbaik di Indonesia yang memiliki kepribadian yang cerdas serta mampu memotivasi banyak orang melalui rangkaian kata-kata bijaknya, sehingga ia makin banyak disukai oleh orang-orang. Makna kata bercetak miring pada kutipan tersebut adalah orang yang bertugas membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah pribadi, ataukah orang yang membangkitkan semangat seseorang agar berhasil dalam menjalankan usahanya, ataukah orang yang bertugas mengingatkan orang lain agar selalu melakukan perbuatan baik, atau yang D, orang yang menyebabkan timbulnya dorongan pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kata motivator yang tepat adalah jawaban orang yang menyebabkan timbulnya dorongan pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jawabannya ada pada D. Soal berikutnya, bacalah kutipan cerpen berikut. Saat itu, ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai tenggelam. Diamnya ibu pertanda ibu belum punya uang untuk membeli hadiah. Andi sadar, sejak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu, ia dan ibunya memang harus hidup hemat. Kata matahari yang mulai tenggelam mengandung makna hari hampir malam, atau hari hampir siang, atau hari hampir sore. Matahari yang mulai tenggelam, tentu ini adalah sore hari atau hari hampir senja. Jawabannya adalah D. Soal nomor berikutnya, ku tak mungkin jatuh cintakan, tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku takkan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Takkan pernah ku percaya segala tuturmu kepadaku, dan ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan kepadaku sejak itu, termasuk yang itu yang kedua kali kau sampaikan kepadaku. Sampai kapanpun kau merayuku, aku tak akan pernah lagi percaya padamu. Kebohongan-kebohonganmu telah merusak cintaku. Bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui dialog tokoh atau tingkah laku tokoh kamu, tingkah laku tokoh aku, atau dialog tokoh kamu. Dari paragraf ini kita bisa melihat bahwa tokoh aku tidak percaya lagi pada tokoh kamu. Di sini bisa dibuktikan bahwa dengan kata-kata yang diungkapkan oleh aku kepada kamu ini adalah dalam sebuah dialog, sehingga jawaban yang benar adalah dialog tokoh aku. Soal berikutnya, perhatikan kutipan cerpen. Dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sana itu?
Ia menjawab, silakan masuk, Nyonya. Kalau Anda ibunya Erik, sungguh Anda tak punya hati. Ia membuka pintu tempat tinggalnya. Tolong katakan di mana ia sekarang. Saya janji menyayanginya dan tidak akan meninggalkannya lagi. Aku berlari memeluk tubuhnya yang bergetar keras. Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di kolong jembatan. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Erik, maafkan ibu nak. Aku sungguh menyesal. Mengapa anakku Erik dulu kutinggalkan? Bukti latar tempat pada kutipan cerpen tersebut ditandai dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Di sini ada kata kuncinya, yaitu membuka pintu tempat tinggalnya. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban A, nomor 1. Soal berikutnya, bacalah kutipan cerpen berikut. Parjimin adalah tukang batu, tetangga Kurdi. Lumayan bagi mereka mendapat proyek baru. Rupanya proyek rumah gedong itulah yang selalu diperbincangkan Kurdi di setiap kesempatan. Di tempat perhelatan nikah, supitan, di tempat kerja bakti, sarasehan kampung, sampai ronda malam, dia senantiasa tidak lupa menceritakan rencananya membangun rumah gedungnya itu. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, Kurdi bersifat pemberani. Tidak ada petunjuk di dalam paragraf tersebut Kurdi adalah seorang pemberani. Juga tidak ada petunjuk bahwa Kurdi itu baik. Tidak ada petunjuk bahwa Kurdi itu egois. Yang ada adalah kesombongan. Kata kuncinya di sini dalam kalimat-kalimatnya, di Kurdi itu selalu bercerita tentang kehebatan-kehebatannya, kemudian merencanakan pembangunan gedung yang selalu dibicarakan di mana-mana. Sehingga jawabannya adalah B. Apa-apaan sih, Edo? Posternya kan jadi sobek. Sorry Rin, gue bener-bener nggak sengaja. Rinta sama sekali nggak ngegubris pembelaan Anya. Dia masih memandangi poster Blur kesayangannya yang kini sudah terbagi dua karena robek. Rin, sorry ya gue. Udah deh, pulang sana. Potong Rinta kesal, matanya sudah sembab, hampir menangis. Anya nggak mau memperburuk keadaan. Ia pun langsung keluar dari kamar Rinta dan bergegas pulang. Kutipan teks cerpen tersebut memuat bagian, ini bukan bagian pengenalan, sudah adanya sebuah konflik. Tetapi konflik itu kita bedakan menjadi konflik awal atau yang disebut dengan perumitan. Di sini konfliknya adalah sudah sampai ke puncak, sehingga kita bisa memberikan nama konflik ini adalah konflik puncak atau kita sebut dengan klimaks. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Nomor 23, perhatikan data-data berikut. Anoa, hewan endemik Sulawesi. Anoa maskot Sulawesi Tenggara. Anoa tergolong fauna peralihan. Anoa terancam punah. Populasi sekitar 5.000 ekor. Perburuan anoa untuk diambil kulit, tanduk, dagingnya. Teks laporan yang sesuai dengan data-data tersebut adalah ada data-data, sehingga di dalam teks laporannya nanti harus benar-benar sesuai. Ada kata Sulawesi, endemik Sulawesi, ada maskot Sulawesi Tenggara, tergolong fauna peralihan, ada terancam punah, kemudian sekitar 5.000, kemudian diambil kulit, tanduk, dan dagingnya. Nah, ketika kita menghadapi soal yang seperti ini, jawaban-jawaban pilihan yang seperti ini, diharapkan tidak usah panik dahulu. Kita akan melihat kata-kata yang terdapat di dalam paragraf tersebut yang merupakan data di atas, data pada soal. Satu tidak memuat hal yang sama sesuai dengan data di atas, maka itu bukan jawaban. Contoh di sini adalah kata Sulawesi, ada fauna peralihan, ada terancam punah, ada 1960. Bisa jadi ini tidak ada data di sana, tetapi ini adalah pengembangan paragraf. Kemudian ada kata 5.000. Kemudian ada kulit, tanduk, dan dagingnya. Anoa sering diburu untuk diambil tanduk dan dagingnya. Di sini jawaban A tidak memuat kata kulit, sehingga bukan jawaban A.
Berikutnya, Anoa adalah maskot Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1960-an. Anoa berada dalam status terancam punah. Berdasarkan letak persebaran hewan ini tergolong fauna peralihan. Dalam 5 tahun terakhir, populasi Anoa menurun secara drastis. Diperkirakan saat ini terdapat kurang dari 5.000 ekor yang masih bertahan hidup. Anoa sering diburu untuk diambil kulit dan dagingnya. Ini kurang pada pernyataan terakhir, yaitu kulit daging kurang kata tanduknya. Sini hanya diambil kulit dan dagingnya, tapi di sini datanya adalah diambil kulit, tanduk dan dagingnya. Ini adalah jawaban yang tepat untuk laporan berdasarkan data di atas. Selanjutnya nomor 24, Pak Yusuf mengeruk saku celananya, mengeluarkan dompet. Jemarinya merogoh menjepit sesuatu keluar dari dalam dompet, lalu mengacungkan ke muka uang logam Rp1. Kemudian katanya, bila saya bagikan kepada seluruh buruh dan karyawan yang bekerja waktu itu di Najir, maka masing-masingnya cuma akan dapat segini, tak lebih. Rp1. Ia ternganga. Hanya Rp1. Seperti tahu keheranannya, Pak Yusuf mengangguk lalu iseng. Pak Yusuf melambungkan koin Rp1 itu tinggi, nyaris menyentuh loteng. Sudut pandang yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut yaitu kita tahu ada cara pengarang dalam menceritakan karyanya. Bisa jadi ia menggunakan sudut pandang aku, bisa jadi ia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Melihat kata-kata yang dipakai di sini adalah Pak Yusuf, kemudian ada lagi Dek Najir. Ini berarti pengarang tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jawabannya ada pada C. Selanjutnya, bacalah kutipan cerita berikut. Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tak sedap. Teman-temannya sering meledek dan menggudanya. Kenari ingin penampilannya berubah. Dia ingin buktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Berkat ejekan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malasnya. Nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah A. Dalam pergaulan harus memusnahkan sikap berkuasa. Dengan teman-teman harus saling menggoda dan meledek. Berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri atau kurang percaya diri, hal biasa dalam pergaulan. Ada kemungkinan jawaban itu ada pada A atau pada C. Kalau kita memilihkan A karena ini memiliki nilai positif, nilai moral itu adalah nilai positif yang patut kita tiru. Kemudian kalau B, dengan teman harus saling menggoda dan meledek, ini tidak benar, sesuatu yang harus kita jauhi. Kemudian D, kurang percaya diri, hal biasa dalam pergaulan, ini tidak betul. Kalau kita harus memilih adalah memilih C karena berkaitan dengan bacaan di atas. Selanjutnya soal nomor 26. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, kecap, atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. Ide pokok teks tersebut adalah manfaat jeruk nipis. Di sini kita melihat kata jeruk nipis di dalam kalimat pertama. Kalimat kedua menyatakan bahwa buah ini itu apa? Yaitu kata jeruk. Maka dapat disimpulkan bahwa gagasan utamanya itu terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama. Kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf. Di sini kita bisa memilih jawaban A. Nomor berikutnya, bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf tersebut ini berkaitan dengan ASI. Inti dari bacaan ini adalah ASI adalah sumber makanan utama. Bagi siapa? Bagi bayi.
Mengapa? Karena banyak mengandung nutrisi. Sehingga kalimat jawaban yang betul atau simpulan yang betul adalah ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Kalau kita menjawab A, di sini hanya menyatakan bahwa ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Kemudian C, ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Padahal di dalam paragraf tersebut tidak hanya mengandung kekebalan. Yang D, asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Bagaimana manfaat ASI tersebut? Kita lanjut. Perhatikan kutipan teks pidato di bawah ini. Anak-anak yang kami banggakan, tunjukkanlah keterampilan, ketangguhan, dan sportivitas kalian sebagai atlet. Di tempat inilah apa yang kalian miliki dipertaruhkan demi mengejar prestasi. Kalian harus berjuang dengan keras. Hal yang paling penting adalah semangat dan kebersamaan. Kalimat penutup pidato yang tepat untuk isi pidato tersebut. Jadi di sini sangat penting hal kata penutup pidato berarti penutup pidato untuk isi pidato tersebut. Sehingga kita harus memilih di antara kalimat-kalimat pilihan itu. Yang paling tepat adalah tumbuhkanlah semangat dan sportivitas yang tinggi, semoga membawa kesuksesan. Kalau ini menjadi jawaban yang tepat, maka kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat yang tidak tepat. Nomor 30, nomor terakhir untuk sesi kali ini. Hai gemblong. Nama lain gemblong adalah getas. Ini adalah jenis makanan yang terbuat dari ketela yang dikukus. Nanti ada penjelasan dalam paragraf ini. Sapa teman-teman Daryati dengan nada penuh candaan. Memang ia sering mendapatkan sapaan seperti itu di kelasnya. Bahkan juga dari teman kelas lain. Tubuh Daryati tidak gemuk. Sapaan itu diberikan karena ibunya memang seorang bakul gemblong. Makanan dari ketela pohon yang dikukus lalu ditumbuk halus. Namun untaian candaan itu tak pernah dipedulikannya. Meski secara jujur Daryati merasa tak nyaman. Dia merasa mendapat tempat untuk berlatih sabar. Penyebab konflik yang dialami tokoh pada kutipan cerita tersebut adalah sering di sini ada soal yang berkaitan dengan konflik. Ada soal yang berkaitan dengan konflik. Ada soal yang berkaitan dengan akibat konflik. Jadi, soal yang berkaitan dengan konflik itu ada 3 macam, yaitu konfliknya apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Di sini yang ditanyakan adalah penyebab konflik, yaitu jawaban yang paling tepat adalah sering dipanggil dengan nada ejekan. Demikian pembahasan soal sesi kedua. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak suka silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.